Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Segenap masyarakat Maluku yang saya cintai di seluruh pelosok Maluku yang saya banggakan. Waktu berjalan terasa begitu cepat. Dan kini kita berada di penghujung tahun 2023. Untuk itu saya mengajak kita semua, marilah tak henti-hentinya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala limpahan rahmat, karunia serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga kita diperkenankan melewati tahun 2023 dan segera memasuki tahun baru 1 Januari 2024. Momentum pidato akhir tahun ini mungkin adalah pidato saya yang terakhir dalam masa jabatan 2019-2024. Terkait dengan itu, saya ingin tegaskan bahwa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka masa jabatan seorang kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah 5 tahun, tidak boleh dikurangi, dan saya akan menjalaninya sampai dengan 24 April 2024. Penegasan ini sangat penting agar berbagai isu-isu miring tentang masa jabatan gubernur dan wakil gubernur Maluku harus dihentikan, terutama pemberitaan di berbagai media massa. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan pada pidato akhir tahun kepemimpinan kami. Pertama, mengawali kepemimpinan kami, kita semua diperhadapkan dengan berbagai bencana alam dan non-alam seperti gempa bumi pada tahun 2019, wabah COVID-19 yang melanda seluruh dunia, serta krisis global yang mencakup 3 hal besar, yaitu pangan, energi, dan keuangan, yang berdampak pada ekonomi Indonesia termasuk Provinsi Maluku. Kedua, dengan segala keterbatasan yang kita miliki dalam menghadapi permasalahan tersebut, di atas pemerintah daerah selalu berupaya untuk menjaga stabilitas kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang ditandai dengan beberapa capaian indikator makro sebagai berikut. Data BPS menunjukkan pertumbuhan ekonomi Maluku pada triwulan 3 sebesar 5,69%, lebih tinggi dari nasional sebesar 4,94%. Sementara tingkat inflasi Maluku pada bulan November tahun 2023 sebesar 2,96%, jauh lebih rendah dibandingkan pada bulan yang sama tahun 2022, yakni sebesar 6,56%. Tingkat pengangguran terbuka menurun dari 7,57% pada tahun 2020 menjadi 6,0% pada Februari 2023. Tingkat kemiskinan juga mengalami penurunan dari 17,44% pada bulan Maret 2020
menjadi 16,42% pada Maret 2023. Capaian yang membanggakan adalah Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Maluku tahun 2023 mencapai 72,75 poin, naik 1,41 poin dari tahun 2020 sebesar 71,34 poin. Ini menunjukkan Maluku telah berada pada kategori tinggi. Prevalensi stunting di Provinsi Maluku juga menunjukkan hasil positif, di mana berdasarkan hasil studi status gizi Indonesia, dari 30,38% di tahun 2019 turun menjadi 26,1% di tahun 2022. Opini wajar tanpa pengecualian dari BPKRI terhadap pemeriksaan laporan keuangan selama 4 tahun berturut-turut turun, yakni tahun 2019, 2020, 2021, dan 2022. Harapan ini semoga opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dapat kami pertahankan pada tahun 2023 ini. Keberhasilan yang telah dicapai bukanlah hasil kerja keras pemerintah daerah semata, tetapi merupakan kontribusi kolektif pada para pihak terkait. Ketiga, menjelang hari-hari besar keagamaan Natal tahun 2023 dan Tahun Baru 2024, pemerintah daerah menggelar pasar murah serta melakukan langkah penanganan ketersediaan stok bahan kebutuhan pokok di seluruh Kabupaten Semaluku. Keempat, saat ini kita sementara berada di masa kampanye Pilpres dan Pileg. Karena itu, saya berharap seluruh masyarakat Maluku dimanapun berada dapat mendukung tugas-tugas aparat keamanan guna menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di seluruh wilayah Maluku dalam mensukseskan pelaksanaan pemilu. Sebagai warga negara yang baik, saya mintakan saudara-saudara untuk menggunakan hak pilih secara benar. Kita boleh saja berbeda pilihan politik, namun hakikat sebagai orang Maluku harap tetap terpatri dalam sanubari kita masing-masing. Untuk itu, mari kita rawat kerukunan dan persaudaraan antara sesama anak negeri, karena menghadirkan kerukunan dan kemuliaan persaudaraan adalah hakikat hidup kita orang Maluku. Kelima, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada rekan-rekan Forkopimda Provinsi dan Kabupaten Kota, DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota, Bupati Wali Kota beserta jajaran, seluruh staf pemerintah Provinsi Maluku, segenap unsur TNI Polri, instansi vertikal, BUMN, BUMD, perbankan, partai politik, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, rekan-rekan pers, ormas, LSM,
dan seluruh lapisan masyarakat Maluku yang terus mendukung tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat. Dan yang keenam, kami menyampaikan permohonan maaf apabila selama masa kepemimpinan kami banyak terdapat tutur kata dan tindakan yang menyinggung atau melukai perasaan seluruh masyarakat Maluku dimanapun berada. Karena sebagai manusia yang manusiawi, sejatinya kami tak luput dari kesalahan dan kehilafan. Akhirnya, atas nama pemerintah daerah, pribadi dan keluarga, saya mengucapkan selamat merayakan Natal 25 Desember 2023 bagi segenap umat Kristiani di Maluku. Dan selamat memasuki tahun baru 1 Januari 2024 bagi seluruh masyarakat Maluku dimanapun berada. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, selalu meridhoi kita dalam tugas dan pengabdian bagi bangsa, negara, dan provinsi Maluku yang sama-sama kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Om Santi, Santi, Santi Om. Nama budaya. Salam kebajikan.